Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya, mekanik otodidak di channel Belajar Otodidak. Baik. Oke teman-teman, ya, di depan kita hari ini ada satu rangkaian kelistrikan ya yang akan kita bahas, yaitu masalah cara kerja relay. Kenapa saya ingin membahas dengan cara kerja relay ini? Karena sebelumnya saya pernah ngobrol sama teman saya. Ternyata teman kita itu masih ada yang belum memahami cara kerja relay. Ya, bukannya belum paham, mungkin lupa dia ya. Waktu ditanya mungkin lupa. Oke. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali membahas cara kerja relay ini agar mengingatkan kita kembali dengan cara kerja relay. Relay itu tiga, ada dua ya. Ada dua cara kerja. Dalam relay itu ada dua. Yang pertama itu adalah relay dengan cara kerja normally open. Yang kedua, ada relay dengan cara kerja normally close. Nah, ada yang ketiga ya. Yang ketiga itu relay normally open dan normally close dalam satu relay. Oke, dan yang nanti akan kita bahas semua di sini ya. Baik. Relay itu ada yang memiliki dia 3 kaki, ada yang memiliki 4 kaki, ada yang memiliki 5 kaki. Kemungkinan juga relay itu ada yang memiliki 6 atau 7 sampai 8 kaki. Saya belum pernah lihat dan belum pernah tahu. Tapi pasti ada, oke? Tergantung penggunaan masalahnya. Baik. Dan di relay juga, ya, di relay itu ada angka-angka sebagai petunjuk pemasangan dan kegunaannya, ya. Nanti akan kita catat semua di sini. Dan pembahasan ini akan kita bagi dua. Pertama normally open, lalu yang kedua normally close, dan yang ketiga adalah open and close dalam satu relay. Baik. Langsung kita bahas, kita kasih judul dulu supaya kita tahu sedang apa kita hari ini ya kan, membahas apa ya kan. Baik. Jadi kita kasih judul dulu, yang pertama adalah cara kerja relay 4 atau 5 kaki normally open. Normally open. Oke. Baik. Lalu kemudian di dalam relay ini relaynya ya, teman-teman ya. Teman-teman yang saya ingat, lambang ini ya, tanda ini adalah tanda garis satu kesatuan. Ya, artinya yang ada di dalam ini adalah masih kesatuan dari komponen itu. Yang pertama di dalam relay akan kita bahas dulu yang ada di dalam relaynya. Ya. Di dalam relay itu ada sebuah kumparan, ya, ada sebuah kumparan utama. Lalu kemudian ada perangkat tambahan, ya, ada perangkat tambahan, dan ini sebagai kumparan utama di dalam relay. Baik. Lalu kemudian kita juga punya di sini, kita pakai 4 pin ya, 4 pin, 1 2 3 4 pin. Ini berarti dengan 4 kaki ya. Sini 4 atau 5 kaki, nanti akan kita tambah 1 kaki dengan cara kerjanya sekaligus, oke? Untuk normally open. Baik. Terus apa fungsi daripada relay? Oke, kita tulis apa fungsi daripada relay. Fungsi relay itu adalah untuk mempertahankan nilai. Ya. Untuk mempertahankan nilai.
relay sama dengan untuk mempertahankan nilai arus maksudnya ya, untuk mempertahankan nilai. Jadi pada saat aki itu, ini baterai ya, kita punya gambar baterai di sini, baterai. Jadi maksud dari mempertahankan itu apabila kita memiliki misalnya ada 2 lampu atau 3 lampu, ya 3 beban, ya. Maka apabila langsung dari aki, ya, langsung dari aki, maka dia lampu itu akan bisa jadi redup, ya, karena hambatan yang panjang, Maka dipasangnya satu relay untuk apa? Untuk mempertahankan nilai. Dia akan lebih memperpendek hambatan. Karena relay bisa dipasang di ujungnya nanti, lebih memperpendek hambatan yang akan disampaikan ke beban. Beban itu apa? Beban itu adalah yang kemudian akan diaktifkan oleh arus dari relay. Baik. Oke, kita hapus ya. Ini jadi fungsi relay itu untuk mempertahankan nilai ya. Fungsi relay untuk mempertahankan nilai. Baik. Lalu kemudian apa yang disebut dengan cara kerja ya, cara kerja relay normally open. Relay dengan cara kerja normally open adalah relay pada posisi tidak aktif, maka dia terbuka. Pada posisi tidak aktif terbuka. Ini yang disebut dengan normally open. Jadi pada saat posisi tidak aktif, maka relay posisinya terbuka. Artinya pada saat posisinya terbuka relay, artinya beban itu pun mati, ya. Tidak ada arus yang disampaikan ke beban. Baik. Mana mas yang terbuka? Ya. Siapa sih yang terbuka itu pada saat relay itu mati? Yang terbuka adalah kontak poin. Yang terbuka adalah kontak poin. Kontak poin atau poin kontak. Ya. Mana poin kontak? Poin kontak itu ada di sini. Poin kontak itu ada di sini ya. Angel juga bahasa Inggris nih. Aduh, Inggris apa itu? Oke. Ini disebut dengan poin kontak. Dia kondisi sekarang terbuka. Ya, karena kita sekarang sedang menggambar atau sedang mempelajari masalah normally open. Artinya pada posisi tidak aktif dia terbuka. Ini kan posisi belum aktif, maka dia terbuka di poin kontak ini. Oke. Kenapa dia terbuka? Ya karena pada saat di sini juga tidak ada aliran yang dimasukkan ke sini dan posisi masih dijaga oleh spring. Baik. Lanjut. Pelan-pelan ya. Agak panjang sedikit enggak apa-apa, yang penting paham. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan lagi di dalam relay, itu di kaki relay ini, itu nanti akan ada angka-angka yang menentukan dia akan dimasuki arus mana dan dikerjakan kemana. Baik. Jadi saya punya satu relay, ya. Saya punya satu relay. Di sini ini ada angka-angka, ya, ada angka-angka. Coba kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian-bagian pin ini dia ada angka. Bisa terlihat ya. Oke, ini adalah relay dengan 5 pin. 5 pin, relay ini adalah 24 volt. Nanti akan kita rakit ya untuk contoh ya. Oke, baik.
angka-angka berapa saja yang ada di kaki relay? Angka-angka berapa saja yang ada di kaki relay? Perhatikan ya. Jadi yang pertama ada angka 30. Jangan terlalu dekat. Ini 30. Pin 30. Apa itu pin 30? Pin 30 adalah plus baterai. Plus baterai ya. Plus baterai. Artinya dia langsung dari baterai pin 30 ini. Dari arus plus baterai. Lalu kemudian ada pin 85. Ya, lalu kemudian ada pin 85. Dimasukin siapa pin 85 ini? Pin 85 ini adalah pin signal, tapi dia plus. Plus signal. Plus signal, atau dia yang kemudian nanti akan digunakan sebagai saklar, ya, sebagai saklar pengaktif yang nanti akan diaktifkan oleh operator. Lalu kemudian ada 86. 86 ini juga dia min, ya, negatif baterai. Negatif baterai. Oke. Lalu ada 87. 87 ini ditempati oleh plus, tapi dia plus beban. Plus beban. Beban alat perangkat ya, bukan beban hidup maksudnya. Beban perangkat. Lalu kemudian ada 87A. Di 87A ini adalah sama dengan 87 yang di atasnya. Cuman akan ada perbedaan pada normally open dan normally close dengan yang open and close dalam satu relay. Akan ada perbedaan di sini nanti. Ya, dengan yang 5. Sebenarnya yang tiga kaki pun cara kerjanya sama. Nanti kita akan mempermainkan dari ini. Apa namanya? Rangkaian kabelnya ini. Kalau yang 3 biasanya sudah digabung di dalam ya, di dalam relay. Sudah digabung dia. Yang signal itu. Oke? Baik, kita langsung angka-angka ini akan kita masukkan ke perangkat. Jadi yang pertama ada 30. 30 adalah arus langsung dari baterai. Ini baterai plus ya, arusnya langsung, berarti di sini adalah 30. Ya. Ini adalah 30. 30. Baik. Lalu kemudian ada 85 plus. 85 plus. Ini masih plus ya. Karena dia signal saklar berarti dia 85-nya di sini. Oke, di pin ini adalah pin 85. Lalu kemudian ada 86. 86 adalah minus ya, min baterai. Ya, negatif baterai. Di mana 86 ini? 86 itu berada di min baterai. Min baterai. Berarti di sini. Ya. Ini 86. Oke, angka 86. Lalu kemudian ada 87. 87 adalah plus beban. Mana bebannya? Ini bebannya. Ini kita gambar lampu ya. Ini kita gambar lampu dengan filamen. Oke. Berarti kita masuk ke sini adalah 87. Ini adalah pin 87. 87. Artinya di sini 87A belum masuk. Ya, nanti akan kita masukkan di kemudian. Baik. Sekarang kita masuk ke ngopi dulu.
Oke. Dalam kondisi ini untuk normally open, ya, normally open atau dengan poin kontak ini masih terbuka disebut dengan normally open. Sekarang kita akan kerjakan relay ini menjadi aktif. Akan kita aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan? Dengan mengaktifkan adalah dengan menekan tombol dari saklar. Ini adalah saklar. Saklar ya. Saklar. Pada saat kita aktifkan saklar, ya, saklar yang terputus ini dari plus sampai ke kumparan ini kita aktifkan, maka harus kita sambungkan, ya. Sekarang kita aktifkan saklarnya. Sekarang saklar sudah mulai aktif. Oke. Pada saat saklar ini aktif, saklar ini sudah diaktifkan, artinya terjadi kemagnetan di dalam kumparan, ya, dalam kumparan. Di tengah kumparan ini ada inti besi, ya, ada inti besi yang berfungsi nanti untuk kemagnetan yang ada di dalam kumparan. Maka di dalam kumparan ini pada saat 85 ini dia masuk, arus 85 ini masuk, ya, tegangan 85 ini masuk, maka terjadi magnet di dalam kumparan yang kemudian akan menarik tuas armatur menjadi nempel di inti besi ini. Sekarang dia menjadi nempel, ya. Sekarang dia nempel, tergabung, ya. Pada saat inti besi ini menarik daripada ayunannya ini, tuasnya ini, maka tuas yang di belakangnya, ya, tarik tadi akibat kemagnetan, ya, lalu dia menarik ini menjadi ke depan untuk menempel mendorong ke pin 30 pin utama. Maka ini posisinya sekarang kedorong karena terjadi tuas dari magnet. Pada saatnya kedorong, otomatis ini juga ikut kedorong bertemu dengan yang pin 87. Maka kondisi sekarang arus sudah dari 30 masuk ke 87, maka kondisi beban aktif. Beban sekarang sudah aktif. Baik. Lalu beban sekarang sudah mulai aktif. Oke, lalu bagaimana Mas dengan yang 87? Karena 87 ini berada di sistem kerja normally open, maka 87 akan digunakan untuk beban yang lainnya. Namun posisinya dalam satu pin. Ya, 87 untuk yang 5 kaki dia itu dalam satu pin. Akan saya gambarkan lagi di sini. Dia posisinya masih satu pin, ya. Kita turunkan. Oke. Ini masih lampu. Masih lampu, ya. Baik. Nah, lampu dan ini ground, masuk ke ground. Maka yang ada di sini adalah 87A dan ini aktif karena dia satu pin, ya, satu pin di di kontak poinnya tadi, ya. Oke, paham ya teman-teman, ya. Dan untuk tambahan saja, ini kalau saya biasanya, kalau dalam merakit relay itu untuk mengaktifkan beban, saklar itu saya tidak mesti di 85. Kalau saya lebih senang masang saklar itu di sini, di 86, di ground. Jadi yang diputus itu yang 85 ataupun yang ground itu sama, jadi menghentikan dari kemagnetan ini, gitu loh.
misalnya di sini supaya gampang ya kita kasih gambar, ada bayangan. Saya kasih saklarnya di sini. Itu kalau versi saya gitu ya. Maka yang ini tetap menjadi satu garis. Yang ini tidak ada saklar di sini. Kalau saya sukanya itu. Tapi kalau teman-teman dia mengikuti D85 pun tidak masalah. Oke? Karena ini nanti bisa dimain-mainkan ya, bisa dimain-mainkan cara kita merakitnya gitu. Oke, baik. Kita hapus lagi. Kita hapus. Jadi sudah paham ya untuk cara kerja relay normally open. Baik. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula, dimana posisi masih kondisi netral, ya, kondisi netral. Saya akan hapus. Di sini tidak boleh tersambung. Begitu juga di sini tidak boleh tersambung ya, karena kita sekarang cari netralnya. Oke. Dan posisi ini juga sekarang posisinya tidak tersambung. Oke, baik. Sekarang kita lihat posisi sekarang adalah posisi sudah tidak tersambung lagi ya. Tidak tersambung lagi. Kita ulangi langsung ke saklar sini ya. Jangan dirubah-rubah. Nanti teman-teman masalahnya bisa saja merubah-rubah ini, bisa gitu loh. Merubah-rubah saklar itu di mana aja bisa. Kalau sudah paham ini gampang, maksudnya ya. Enak lah ya, sudah paham itu cara kerjanya. Jadi kita tahu yang mana yang ingin kita aktifkan, yang kita bikin saklar yang mana. Oke, baik. Bagaimana Mas kalau misalnya saklarnya ditaruh di sini? Ya nggak bisa, ya kan? Ya percuma masih ada arus yang keluar kalau misalnya saklarnya di sini gitu loh. Atau di ground ini ya lampu mati memang gitu loh. Beban mati gitu loh. Tapi ini masih aktif terus. Ini nggak boleh aktif terus karena dia normally open. Nanti akan bisa terbakar ya. Baik. Lalu yang kita bahas sekarang adalah cara kerja relay 4 atau 5 kaki dengan normally close. Kita kasih judul normally close. Kalau di normally close, maka kita harus menambahkan satu harus menambah satu beban. Maka di sini akan saya buat lagi satu beban ya, satu beban. Saya cetak, saya cetak pakai tutup ini ya. Kita menambahkan satu beban di tempat yang tadi. Oke. Ada beban 1 dan beban 2. Beban yang akan diaktifkan oleh relay ya, maksudnya bukan beban hidup ya. Beda lagi ceritanya kalau beban hidup ya kan. Oke. Mana penghapusnya? Baik. Yang kan kita bahas adalah normally close. Jadi dalam normally close, apa itu normally close? Normally close adalah di mana kondisi ya, saat kondisi relay atau kondisi tersambung ya, kondisi tersambung saat tidak
aktif. Jadi normally close adalah kondisi di mana saat tersambung, ya, kondisi di mana dia tersambung saat tidak aktif. Jadi waktu belum saklar ini belum kita aktifkan, justru dia relay sudah tersambung. Maka karena dia kondisinya tersambung saat tidak aktif, maka kita sambungkan, ya, kita sambungkan. Di sini belum terjadi kemagnetan, ya. Di sini belum terjadi magnet. Pada saat dia belum terjadi magnet, artinya posisi dari tuas ini dia berubah di dalam normally close. Posisinya dia itu berubah. Mana penggarisnya? Posisi tuas armatur ini dia berubah, ya. Dia berubah menjadi agak ke sini. Armatur itu dia berubah ke sini akhirnya. Ini kondisinya dia belum aktif, ya, kondisi belum aktif. Kondisi belum aktif, ya. Ini spring, ini terbuka dan ini tertutup. Karena kita ingat, ya, yang disebut close dan open adalah ini, ya, adalah ini kontak point. Maka posisi sekarang dia tertutup. Dia menyambung. Ini adalah kondisi normally close. Dia tersambung. Artinya pada saat dia tersambung, ini dapat arus dari mana? Dia dapat arus dari baterai langsung. Dari mana? Dari 30 masuk, iya kan? Masuk ke sini, ya, ke poin kontak. Karena ini posisinya dia masih ketarik sama spring dan ini terangkat, di sini tidak terjadi magnet, maka dia ini menjadi satu. Karena spring ini, ya, ketarik sama spring dia ke sini menjadi satu, maka arus 30 disampaikan ke 87 dan mengaktifkan lampu ini, beban. Namun kondisi dari saklar dia belum aktif, tapi lampu sudah menyala karena dia dapat dari baterai langsung. Ya, dapat dari baterai langsung. Maka pada saat kita aktifkan saklar ini, kita aktifkan, justru beban ini akan mati. Sekarang kita kasih simulasi, ya. Kita kasih bayangan bahwa kita aktifkan saklarnya. Oke, saklar ini kita aktifkan. Sekarang saklar sudah tersambung. Maka pada saat saklar tersambung terjadi kemagnetan di inti besi, maka yang dari ayunan armatur ini dia akan menyambung. Karena terjadi magnet, ya kan? Menyambung. Maka pada saat ini menyambung turun, otomatis ayunan ini ketarik ke sana. Maka di sini akan terputus. Oke, ini terputus. Karena ini terputus, jadi tengahnya juga ikut terputus. Karena ayunan ini tadi terputus, maka tengahnya juga ikut terbuka, dia terputus, ya. Karena apa? Karena tuasnya itu menuas gini, kan? Dia magnet mengangkat ini dan membuat ini menjauh dan mengalahkan spring. Di kondisi ini 30 sama 87 terpisah, maka kondisi lampu mati. Ya. Dan ini relay dalam keadaan aktif. Begitulah cara kerja yang disebut dengan normally close. Baik. Oke, jadi kita normally open sudah, normally close juga sudah. Sekarang kita masuk ke relay 5 kaki dengan close dan open. Berarti kita langsung ganti judul. Normally close and open, atau open NO, open, dan
Ini jelek spidolnya ya. NO dan NC ya. Normally close, normally open dan normally close. Baik. Ya. NO adalah singkatan dari normally open dan NC singkatan dari normally close. Baik. Dalam relay NONC ini, kondisi yang terjadi adalah, jadi pada saat dia itu belum diaktifkan, berarti kita di sini akan bekerja, yang ini akan bekerja aktif ya, yang akan bekerja aktif yang 87A. Kita langsung ke 87A, kita kasih gambar 87A. 87A posisinya kan ada di sini. Ini adalah 87A. Oke. Ini 87 dan ini adalah 87A. Ya, 87A. Oke. Dan kondisi dari saklar ini belum aktif, ya. Belum aktif. Coba kita hapus dulu yang ini. Maka pada yang relay NCNO ini, dia pasti memiliki 5 kaki NCNO ini ya. Dan kita pisahkan juga yang ini. Ini kondisinya sekarang terpisah. Oke. Kondisinya terpisah ya. Jadi di kemagnetan ini belum terjadi magnet. Coba kita hapus dulu. Baik. Dan di relay NCNO ini ada satu yang NC akan aktif duluan, ya. NC akan ada duluan di dalam relay sebelum dia diaktifkan. Maka kita pengaktifannya itu adalah tergantung daripada magnet. Maka di sini kita akan berubah. Di sini kita akan berubah posisi ya. Maka dari tuas armatur ini, dari ayunannya ini, dia akan bekerja dengan 2 cara ya. Dia akan mengerjakan 2 cara. Jadi satu, ini spidolnya jelek ini ya. Dan di sini ada spring, spring sebagai untuk mengembalikan ini tadi, spring. Poin kontak.
Ini adalah bentuk dari NCNO. Ya, di dalamnya dia kayak gini, NCNO. Oke. Karena ini dia masih belum aktif ya, karena dia belum aktif. Sesuai dengan prinsipnya ya, bahwa normally close adalah kondisi di saat kondisi tersambung di saat belum aktif. Prinsipnya adalah kondisi tersambung di saat belum aktif, itu adalah untuk NC, normally close. Maka karena ini belum tersambung, belum aktif, ya otomatis yang close dia akan aktif duluan ya. Yang close itu akan aktif duluan. Yang close-nya, karena di sini kan belum ada magnet. Artinya karena di sini belum ada magnet, maka artinya tuas armatur ini akan ditarik oleh spring, dan spring menang. Otomatis yang poin kontak yang di sini dia akan mendorong daripada 87 ya, mendorong 87 ini menjadi 1. Ini poin kontaknya terdorong ya, dia menjadi 1. Ini kondisi masih belum aktif. Karena 30 dari arus baterai masuk ke 87, maka beban yang di 87 sekarang adalah aktif, menyala ya, atau digunakan. Oke. Berarti yang aktif sekarang ini adalah beban dari normally close. Ini adalah beban yang dikasih dari normally close ya, beban normally close. Beban NC ya. Ini adalah beban NC. Dan ini belum aktif. Artinya yang beban dari NO normally open dia tidak aktif. Yang normally open tidak aktif karena normally open itu masih terbuka. Mana yang normally open? Yang opennya ada di sini. Ini masih open, masih terbuka. Karena pada saat spring menarik di sini, ini tidak ada perlawanan dari magnet ya. Maka yang tuas yang sebelah sini akan menjadikan ini 87 dan 30 menjadi 1 akibat tarikan dari spring. Tarikan dari spring. Oke. Lalu kemudian akan kita aktifkan yang NO-nya. Jadi di sini kita sambung lagi ya, saklar, kita sambung saklar. Saklar sekarang posisi menyambung. Oke. Pada saat posisi saklar aktif, maka di dalam kumparan ini terjadi kemagnetan ya, dan inti besi menarik daripada ayunan armatur untuk menempel ke bodinya. Artinya di sini bersatu. Di sini bersatu ya, nempel ya, karena dia kena magnet, tarik magnet dia menempel. Dan akibat dari ini menempel, maka tuas di sini akan mengalahkan spring untuk maju ke arah kanan. Pada saat tuas itu mengalahkan spring ke arah kanan, secara otomatis, secara mekanikal ya, poin kontak yang di sini terputus. Poin kontak di sini terputus. Oke. Dan yang di tengah juga terputus. Oke. Namun yang di 87 ini dia tersambung akibat terdorong oleh yang belakang. Ya. Maka arus dari 30 ya terhubung ke 87A untuk menyalakan lampu nomor 2, beban nomor 2 atau beban tambahan berikutnya. Sementara yang di beban NC itu mati. Dan ini adalah beban NO. Ini beban NO, ini beban NC. Oke? Sudah bisa dipahami ya teman-teman ya? Dari gambaran ini sudah bisa dipahami
kenapa dia aktif ya? Itu karena ada ini ya, ada kemagnetan. Lalu dibantu oleh mekanikal, makanya disebut dengan sekunder ya. Makanya disebut dengan komponen primer di dalam satu kesatuannya dari relay. Maka begitulah cara kerja dari NONC. Oke, normally open dan normally close dalam satu relay. Baik. Sudah 40 menit, terlalu panjang. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lambang-lambang ya, lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di kepala relay. Karena ini adalah cara kerja dalam relay dan cara kerja NONC dan NONC. Ya, di dalam buku, kalau teman-teman yang bukan orang elektrik ya, ibaratnya yang jarang mengerjakan elektrik, kita tidak akan paham simbol-simbol yang ada di dalam yang ada di dalam bukunya simbol-simbol elektrik. Mungkin di pertemuan kedepannya akan kita bahas ya. Oke, agar tidak panjang-panjang. Nanti untuk selanjutnya akan kita coba merakit dari ini agar teman-teman juga bisa mengaplikasikan di bendanya ya, di bendanya ini. Namun ini adalah 12 volt. Di ini adalah 24 volt ya, di sini ada. Nah, ini. Oke, teman-teman lihat ya. Sebentar saya carikan penerang dulu. Di relay itu sudah dijelaskan cara pasangnya. Oke. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah cara pasang relay. Ya, bisa terlihat, bisa kelihatan ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan ini sekaligus dengan simbolnya. Karena simbolnya di sini adalah dengan simbol kumparan selenoid ya. Ini selenoid nanti. Baik. Dan ini banyak simbol-simbol seperti ini yang ada di kepalanya ya, ada di kepala di tutupnya relay ini. Oke, baik teman-teman ya. Itu aja dulu karena takut kepanjangan nanti. Ya kan? Oke, pesannya adalah selalu jaga keselamatan. Ya, ingat keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.